Terima kasih teman-teman media. Hari ini kita ada di bawah DPR ya. Di bawah pohon rindang Polda Metro Jaya. Agenda kami hari ini selaku tim kuasa hukum dari Mas Roy Suryo CS itu melakukan pendampingan terhadap pemeriksaan 3 saksi terlapor ya. Ada Bu Kurnia, ada Mas Roy Suryo dan ada Pak Rizal Fadila ya. Nah, tapi di lain sisi kita sekarang sedang dipertontonkan oleh suatu disparitas hukum atau kesenjangan hukum yang luar biasa yang dipertontonkan oleh aparat penegak hukum. Di satu sisi hari ini kami selaku tim kuasa hukum merasakan adanya upaya masif dari penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan percepatan pemeriksaan ya terhadap saksi korban, saksi pelaku, saksi terlapor dan seterusnya gitu. Dan tadi malam kami itu mendampingi 3 saksi. Satu aktivis, satu lagi YouTuber, satu lagi wartawan. Dan pemeriksaannya sampai 1:30 malam. Bayangkan itu. Ya. Dan pertanyaannya tuh nggak habis-habis gitu. Kami sebetulnya sudah selesai pemeriksaan itu di jam 10. Tapi kemudian kami dipanggil lagi oleh penyidik untuk kembali melakukan pemeriksaan tambahan. Wah, menurut kami ini sesuatu upaya yang sangat masif nih, ya, dalam rangka membungkam kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan melakukan kriminalisasi terhadap aktivis dan kemudian kaum intelektual. Itu satu kenyataan yang hari ini kita alami. Di sisi yang lain, kita melihat bahwa institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu tidak melaksanakan eksekusi atas putusan yang sudah inkrah atas nama terpidana Sylvester Matutina. Ya, hari ini konon katanya ada sidang, ya, permohonan PK yang diajukan terpidana Sylvester Matutina. Apakah dengan jadwal sidang ini kemudian menunda eksekusi? Kalau ada pihak yang bilang bahwa ini menunda eksekusi, kemon belajar hukum ulang. Kemon baca KUHP ulang. Argumentasinya harus yuridis. Jangan argumentasinya membenarkan sesuatu yang melanggar hukum gitu. Dan semua pernyataan-pernyataan yang hari ini kita saksikan di media, baik juga oleh pihak kejaksaan yang diwakilkan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung, kemudian oleh pihaknya si Sylvester dan termul-termul yang lain yang mengatakan bahwa ini karena masih PK maka tidak bisa dieksekusi. Kemon belajar hukum ulang. Kemon baca KUHP ulang. Di mana wibawa negara hukum kita ini? Pasal 268 KUHP ayat 2 dan pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung jelas menegaskan permohonan PK tidak menunda eksekusi. Ditegas itu norma hukumnya. Dan biasanya PK itu kan terpidana memang di dalam tahanan ya. Artinya pengajuannya memang sudah dieksekusi dalam tahanan maksudnya. Biasanya dieksekusi dulu baru kemudian dia mengajukan PK. Kenapa? Karena rentan waktu antara putusan inkrah dengan eksekusi itu kan memang dekat. Gitu, ya. Lalu kemudian setelah terpidana menjalani masa pemidanaan, itu biasanya baru dia mengajukan permohonan PK. Jadi tidak ada alasan. Jadi PK itu harus di dalam ya, Bang? Harus dieksekusi. Tidak ada negosiasi. Tidak ada alasan apapun di Republik ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini masih mengajukan PK, nggak bisa dieksekusi, kemon baca KUHP baru, KUHP ulang. Berarti yang mengatakan ini sebenarnya membenarkan pelanggaran hukum. Nah, itu satu. Yang kedua, ini yang kedua ya, Mas. Permohonan PK itu kan harus punya dasar. Dasarnya novum. Apa novum yang akan diajukan oleh saudara Sylvester Matutina? Novum itu saya kualifikasi dalam 2. Ini ilmu hukumnya nih. 1. Novum itu apa, Bang? Novum itu adalah bukti baru. Novum itu bukti baru dan dikualifikasi dalam 2 kategori. Pertama, novum yang betul-betul baru ditemukan setelah putusan inkrah. Tapi ada juga kualifikasi kedua. Novum yang baru ditemukan setelah setelah putusan inkrah, tapi novum itu sudah ada. Namanya novum mungkin tersembunyi. Lupa untuk dihadirkan dalam proses persidangan. Terselip. Nah, pertanyaan kita kepada saudara Sylvester, ya, you punya novum apa? Kalau novumnya adalah perdamaian, ya, yang dia dalilkan, ingat, perdamaian bukan alat bukti. Karena kalau perdamaian alat bukti, ya, maka Pak Yusuf Kalla harus dihadirkan dalam persidangan PK. Nanti Pak JK ditanya, apakah saudara sudah memaafkan Sylvester? Apakah saudara sudah mencabut perkara dari Pak Sylvester Matutina? Harus dihadirkan. Jadi bukan hanya modalnya
lembaran foto, pernah datang ke rumah Pak JK, kemudian minta maaf, dan itu sudah dibantah oleh keluarga Pak JK dan Pak Hamid Awaludin. Ya menurut saya itu tidak masuk dalam kategori novum. Ini hanya strategi untuk kemudian mengulur-ngulur proses eksekusi. Dan pada saat terpidana melakukan strategi mengulur-ngulur proses eksekusi, ya kejaksaan jangan lengah. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 270 KUHP, junto pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, yang punya otoritas mutlak mengeksekusi putusan hanyalah jaksa penuntut umum yang menuntut perkara tersebut. Eksekusi terhadap Sylvester tidak bisa dilakukan oleh lembaga lain. Tidak bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung, tidak bisa dilakukan oleh Mabes Polri, ya, hanya bisa dilakukan oleh lembaga kejaksaan yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Itu clear. Ya. Jadi hari ini prosesnya Sylvester Matutina secara hukum itu sudah selesai. Putusannya udah ingkrah kok. Apalagi yang mau ditunggu? Persoalan Sylvester ini bukan lagi soal asas legalitas, bukan lagi soal kita bicara tentang pembuktiannya, bukan. Ini persoalan integritas dan wibawa dari lembaga kejaksaan. Mau nggak mengeksekusi putusan ini? Itu yang sekarang kita tunggu. Dan kami itu sudah menyurati, ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama Bu Mary dari KNPRI, ya, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, dan kami dari tim kuasa hukum Roy Suryo itu sudah mengajukan 3 surat kepada 3 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, yaitu Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, kemudian Pak Jamwas Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan Pak Jambin Jaksa Agung Muda Pembinaan. Kenapa kami mengirimkan surat ini? Supaya menghindari polemik dan memberikan kepastian hukum, ya. Karena kalau tidak dieksekusi, kan ini tidak adil. Banyak orang dieksekusi oleh jaksa penuntut umum. Banyak perkara yang hari ini ingkrah dieksekusi oleh jaksa penuntut umum. Kalau tidak mau mengeksekusi saudara Sylvester, terpidana yang lain jangan juga dieksekusi. Itu baru adil. Ya, tapi ketika saudara Sylvester tidak dieksekusi, kemudian terpidana yang lain di perkara yang lain, kan Republik Indonesia ini banyak perkara pidana. Dan banyak perkara yang sudah berkekuatan hukum, dan saat ini, hari ini, besok, lusa, banyak yang dieksekusi, dan kemarin juga banyak dieksekusi. Tapi kenapa saudara Sylvester kasusnya tidak dieksekusi? Runtuh wibawa negara hukum kita. Hancur tatanan hukum kita. Roboh sistem peradilan pidana kita. Mau ditaruh di mana negara hukum kita ini? Mau ditaruh di mana wibawa negara hukum? Ini yang dipertaruhkan adalah negara hukum. Bukan saudara Sylvester yang kita pertaruhkan. Tapi yang dipertaruhkan hari ini oleh kejaksaan dan aparat penegak hukum adalah wibawa negara hukum. Mau ditaruh di mana nih wibawa negara hukum kita nih? Ah, itu Mas, ya, yang saya sampaikan. Tadi selama ini yang kemudian beredar ya dari narasi para pembela Sylvester adalah bahwa kasus ini sudah daluarsa, artinya sudah tidak bisa dieksekusi lagi karena sudah tenggat waktu sudah habis. Okay. Apakah betul ya? Ini kan baru berlangsung 6 tahun yang lalu ya putusan ingkrahnya oleh kasasi di MA. Yang kemudian juga kepala kejaksaan Jakarta Selatan itu juga sekarang sudah menjadi pejabat di Kejaksaan Agung, ya. Kapus Penkum. Luar biasa, artinya kenapa kemudian tidak dieksekusi selama waktu 6 tahun ini? Dan alasan yang pertama kan karena waktu itu saudara Sylvester menghilang, kemudian datang pandemi tahun 2020 ya. Tapi kan kemudian pandemi itu sudah hilang dan Sylvester sudah muncul ke publik, bahkan menjadi komisaris di Food ID. Ini luar biasa ya. Padahal kita semua kalau mau kerja itu biasa ditanya SKCK, yang lain sebagainya. Tapi ini perpidana kok bisa sampai mendapatkan jabatan komisaris. Ya ini kan luar biasa. Artinya perpidananya masih melekat ya. Belum dieksekusi atau belum selesai hukumannya. Ini kok bisa? Ini kenapa kemudian pembelaannya sudah daluarsa? Apakah betul menurut undang-undang kasus ini sudah daluarsa? Kalau ada termul yang mengatakan bahwa ini daluarsa dan ada pembela Sylvester yang mengatakan daluarsa, saya ajak debat hukum. Baca KUHP ulang. Sekolah hukum ulang. Ini saya tantang nih. Ya, berarti yang mengatakan itu nggak paham hukum. Logikanya bukan logika hukum, dan logikanya bukan logika asas legalitas. Itu ngaco. Dan itu menyesatkan rakyat. Dan itu ikut membantu hancurnya penegakan hukum di Republik ini. Saya mau bicara soal daluarsa pemidanaan. Di dalam KUHP itu dikenal daluarsa. Apa sih daluarsa? Daluarsa itu expired, lewatnya batas waktu. Contoh seperti kita makanan ya. Makanan itu kan ada daluarsanya. Kalau kita nggak makan dalam rentang waktu tertentu, jangan lagi dimakan. Karena potensi ada kuman, ada penyakit, ada virus dan sebagainya, ada racun dan sebagainya. Ya. Sama seperti kasus hukum. Kasus hukum itu ada batas waktunya. Kenapa hukum membuat batas waktu? Supaya orang itu jangan terbebani sepanjang hidupnya dalam suatu perkara hukum. Itu filosofi daripada daluarsa. Nah, daluarsa itu dikenal dua. Daluarsa penuntutan dan daluarsa pemidanaan. Come on, saya ajak termo kalau mau kita berdebat hukum. Ya. Daluarsa penuntutan itu artinya batas waktu
lewatnya batas waktu sejak suatu peristiwa pidana terjadi, kemudian tidak dilakukan penuntutan dari mulai tahap penyidikan, penetapan tersangka, kemudian dituntut di pengadilan. Kalau sudah lewat batas waktunya, perkara tersebut nggak bisa lagi diganggu gugat. Artinya orang tersebut tidak bisa terbebani sepanjang hidupnya dengan perkara hukum karena udah expired. Itu disebut daluarsa penuntutan. Daluarsa penuntutan diatur di mana? Pasal 78 KUHP. Ya. Daluarsa penuntutan itu ada 3 klasifikasinya. 1. Terhadap ancaman pidana di bawah 3 tahun penjara, daluarsa penuntutannya adalah 6 tahun. Clear. Ya. Terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 3 tahun penjara, daluarsa penuntutannya 12 tahun. Dan terhadap pidana mati, daluarsanya 18 tahun. Itu daluarsa penuntutan. Nah, ada juga namanya daluarsa pemidanaan. Apa itu daluarsa pemidanaan? Lewatnya batas waktu setelah putusan dijatuhkan, kemudian seseorang itu tidak dieksekusi, maka lewat batas waktu itu seseorang tidak bisa lagi dieksekusi. Itu namanya daluarsa pemidanaan. Nah, daluarsa pemidanaan itu dihitung dari mana? Dihitung 1 hari setelah putusan ingkrah atau 1 hari setelah dinyatakan buron. Itu diatur di mana? Di pasal 84 KUHP. Berapa daluarsa pemidanaannya? Berdasarkan pasal 84 KUHP. Ini Termul dengar ya. Daluarsa pemidanaan dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Merujuknya kemana? Merujuknya ke pasal 78. Jadi daluarsa pemidanaan tidak bisa berdiri sendiri. Daluarsa pemidanaan itu syaratnya adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Diperberat. Kenapa diperberat? Karena masuknya daluarsa pemidanaan. Kalau daluarsa penuntutan ditambah sepertiga, berarti kita merujuknya ke pasal berapa? Pasal 78 KUHP. Yang tadi yang saya katakan, di bawah 3 tahun, daluarsanya 6 tahun. Di atas 3 tahun ancaman. Ini ancaman loh ya. Bukan hukuman. Yang harus dibedakan nih. Bukan vonis. Kalau vonisnya kan 1 tahun 6 bulan. Tapi ancaman pidananya kan 4 tahun. Berarti masuk daluarsa penuntutan yang 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas, di mana daluarsa penuntutannya adalah 12 tahun penjara. 12 tahun, mohon maaf. Ya. Dan berdasarkan pasal 84 ditambah sepertiga, daluarsanya 16 tahun. Come on, Termul, baca KUHP ulang. Ya. Kalau saudara mau mengatakan ini daluarsa pemidanaan yang sudah berlaku, ya saudara baca KUHP yang mana? Dan pasal berapa yang jadi rujukan gitu. Jelas kok pasal yang menjadi dasar perhitungan daluarsa pemidanaan itu adalah pasal 84 dijuntokan kepada pasal 78 KUHP terkait dengan daluarsa penuntutan. Jadi daluarsanya masih lama. Ya, artinya kalau fasilitas ini inkrah di bulan Mei 2019, artinya dia baru daluarsa di bulan Mei 2035. Nah, dan daluarsa itu dihitung nih 1 hari setelah putusan ingkrah, berarti kalau kita hitung daluarsanya tanggal 21 Mei 2035. ya, 2000. Kalau sampai tanggal 21 Mei 2025 bisa tetap dieksekusi pada tanggal 21 Mei. Masa daluarsanya akan berlaku pada 1 hari setelah tanggal 21, berarti tanggal 22 Mei. Itu cara menghitung daluarsanya begitu. Itu rumusan matematikanya jelas. Gitu. Ya, artinya masih 10 tahun lagi, Mas. Masih jauh. Ini masih jauh. Jadi ini belum masuk daluarsa pemidanaan. Kalkulatornya beda mereka gitu. Iya, saya nggak tahu. Jangan-jangan salah baca KUHP gitu loh. Dan KUHP yang jadi rujukan ini bukan KUHP yang kita atau KUHP negara mana gitu, nggak tahu saya. Jangan-jangan KUHP Konoha gitu. Ya, baik Bang. Ini kan hari ini katanya sidang PK. Artinya bentar mau nanya, Bang. Konsekuensi dia kan dia jadi komisaris tuh. Nah, itu gimana tuh? Ya kalau berdasarkan Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Ya. Dan kalau kita juntokan kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Siap Bang? Mantap, semangat kita Bang. Ya, siap Bang? Syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah tidak boleh berperkara secara hukum pidana. Tidak boleh, apalagi terpidana loh. Saudara Sylvester itu statusnya hari ini adalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan. Ingkrah itu putusannya. Ya, kalau bahasa sosiologisnya bilang penjahat gitu. Ini pelaku kejahatan. Gitu. Nah, apa yang mau ditanyakan tadi? Tadi kan sidang PK-nya hari ini. Ya harusnya ya harusnya menurut saya Pak Erick Thohir selaku pemegang saham di BUMN ya, karena itu kan penyertaan modal negara ya. Ya, itu menurut saya harusnya segera dicopot dari jabatannya. Karena Pak Erick Thohir punya kewenangan itu. Berarti yang mengeluarkan SKCK itu ada indikasi pemalsuan nggak? Oh, saya nggak tahu kalau soal SKCK ya. Ini kan hari ini Pak Sylvester mengajukan PK, dia harus datang. Apakah ini kesempatan bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan eksekusi? Nah, oke, good. Jawabannya bagus. Juga untuk harapan untuk kedepannya agar tidak terjadi kasus seperti ini, karena yang lain akhirnya kesel juga dong. Masa udah inkrah nggak dieksekusi, tapi yang lain dieksekusi. Oke, aku bagus nih pertanyaannya nih. Kalau kita ngikutin pernyataannya Pak Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, yang saat itu notabene adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, itu kan sudah mengatakan
bahwa surat perintah eksekusi sudah dilakukan. Tapi pada saat beliau mau dieksekusi, beliaunya nggak ada gitu, hilang. Artinya berarti surat perintah eksekusi itu sudah ada, sudah dikeluarkan oleh pihak kejaksaan gitu. Hanya kelalaian kejaksaan itu dua. Pertama, tidak melakukan eksekusi berdasarkan P48 yang sudah dikeluarkan oleh Kajari. Sama yang kedua, kenapa tidak dinyatakan buron? Kalau nggak ada, hari ini adalah kesempatan terbaik nih untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Sylvester. Karena surat eksekusinya sudah dikeluarkan kok. Ya. Atau yang kedua, kalau dia nggak bisa ketemukan juga, hari ini juga nyatakan dia buron. Kenapa? Karena ada konsekuensi ketika seseorang dinyatakan buron. Satu, ruang geraknya dipersempit. Ketiga, dilakukan upaya paksa. Ditemukan dimanapun di Republik Indonesia ini pasti ditangkap. Ketiga, bisa berkoordinasi dengan Interpol, polisi internasional, melalui red notice, supaya dia ada di belahan dunia manapun, di negara manapun, itu bisa tetap ditangkap. Kita punya kasus ini soal ini. Saudara Nazarudin, mantan bendahara Partai Demokrat, ya, itu pernah dieksekusi, dikejar loh, karena statusnya buron sampai di Kolombia. Dan harus dikirim pesawat khusus. Nggak ada persoalan negara mengeluarkan uang banyak, tapi demi sebuah kepentingan penegakan hukum. Gitu. Pertanyaannya sudah nggak dilakukan oleh kejaksaan? Inilah yang kita pertanyakan. Berani nggak kejaksaan menyatakan Sylvester DPO? Waduh, Kak, ini negara apa ini? Ini bukan lagi negara hukum. Hancur kewibawaan negara hukum kita. Rusak tatanan sistem peradilan pidana kita. Ya, kejaksaan saya berharap begini, Mas. Jangan mempertaruhkan integritas lembaga kejaksaan hanya untuk perkara seorang Sylvester Matutina. Kita ini memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kejaksaan akhir-akhir ini. Berani menangkap hakim agung, berani menyelamatkan uang negara triliunan rupiah, tapi hanya untuk kasus Sylvester Matutina yang cuma 1 tahun 6 bulan nggak bisa dieksekusi. Ada apa ini? Kita Itu juga aja. bertanya-tanya. Ya, rusak negara kita nih. Ya. Terima kasih. Negara hukum kita rusak. Oke, makasih. Haji. Demikian. Thank you sama-sama. Kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan media. Hari ini sebagai tindak lanjut membantu negara dalam rangka untuk segera menegakkan marwah hukum dan keadilan, menegakkan wibawa kedaulatan hukum di negara kita. Ini dalam rangka apa? Agar putusan kasasi dari lembaga tertinggi di peradilan, yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia, agak ke bawah ya, biar bisa segera dilaksanakan. Apa itu? Ini putusan kasasi berkaitan dengan Sylvester, terpidana Sylvester Matutina, yang pada 31 Juli yang lalu kami sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera ya melakukan eksekusi pada putusan Mahkamah Agung yang sudah diputus sejak 20 Mei 2019 yang lalu. Nah, karena itu hari ini kami mengirimkan surat kepada 3 pejabat di Kejaksaan Agung. Ya, yang pertama kita kirimkan kepada Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ada 3 atensi yang kita minta melalui surat kita. Jadi pertama, kepada Jaksa Agung agar segera menegur sekaligus memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Jadi tidak ada alasan putusan itu hari ini sedang diajukan PK, karena PK tidak bisa menghalangi atau menunda eksekusi. Yang kedua, atensi kami kepada Jaksa Agung adalah segera memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda bidang pembinaan untuk segera melakukan pembinaan yang berkaitan dengan kinerja dari Kajari Jakarta Selatan. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan kejaksaan tahun 2017 yang kami kutip dalam surat juga, salah satu tugas dari Jaksa Agung Muda bidang pembinaan adalah membina ya jaksa-jaksa di bawah Jaksa Agung tentunya, yakni Kajari dalam hal ini, dalam kerangka untuk memperbaiki kinerjanya, ya, membuat rencana kerja, SDM, protap dan seterusnya. Terutama bagaimana mungkin ada satu putusan yang sudah inkrah tidak segera dieksekusi, kan jelek dari sisi manajerial dan perencanaan. Jadi itu yang kami atensi. Yang ketiga, kami juga meminta agar Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin juga memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, ya inspektoratnya lah kira-kira begitu, untuk melakukan 2 hal ya. Yang pertama, yang ini menjadi bagian dari tugas Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dalam rangka membantu tugas Jaksa Agung. Dan ini melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap kinerja dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, karena patut diduga bahkan diyakini ini ada masalah dari sisi kinerja, karena tidak mungkin ada putusan yang sudah inkrah. Dan kami juga sudah cek, nanti ada rinciannya oleh rekan kami untuk menegaskan bahwa putusan itu administrasinya sudah dikirim oleh Mahkamah Agung, sehingga tidak ada alasan tidak memiliki salinan putusan untuk bisa dieksekusi. Jadi tidak ada alasan. Jadi kita minta diaudit, dan tentu saja audit keuangan. Kami khawatir gitu loh ya, ada anggaran negara yang sudah dialokasikan tapi kinerjanya tidak ada. Ini kan sama saja merugikan keuangan negara, karena merugikan keuangan negara itu salah satu indikator adanya tipikor, tindak pidana korupsi. Ini apa?
Merugikan keuangan negaranya apa? Ya negara sudah mengalokasikan anggaran untuk menggaji kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi kinerjanya kok nggak ada. Jadi sia-sia kita bayar jaksa gitu. Itu juga korupsi ya, merugikan keuangan negara gitu. Dan kami juga tadi mengirim surat langsung ya, selain kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kami juga kirim ke Kepala Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Intinya ya atensi sesuai dengan apa yang sudah kami kirim adalah agar mereka segera melakukan tugas-tugas pengawasan untuk membantu Kejaksaan Agung, juga melakukan tugas-tugas pembinaan untuk membantu Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi putusan terkait Sylvester Matutina. Intinya saya ingin menegaskan bahwa negara yang diwakili oleh institusi kejaksaan tidak boleh kalah oleh terpidana, tidak boleh kalah oleh penjahat yang sudah divonis inkrah, tidak boleh kalah dengan seorang pemfitnah bernama Sylvester Matutina. Kami tidak mau terlalu banyak berdebat di media, karena apa? Kata kunci terkait polemik masalah Sylvester Matutina itu ada pada jaksa eksekutor. Kalau jaksa mengeksekusi Sylvester Matutina, selesai, nggak ada perdebatan apakah PK, apakah Inka, dan seterusnya. Tetapi karena banyak perdebatan terkait itu, saya tetap akan meminta rekan sejawat kami untuk menjelaskan posisi itu. Tapi sebelum kepada rekan sejawat Dr. Sangaji, kami minta dulu Bang Jahmada Girsang untuk menyampaikan respon terkait tidak dieksekusinya Sylvester Matutina. Dan kami juga akan hadirkan prinsipal kami, salah satunya adalah Bu Kurnia Tridarani, karena sejatinya ini adalah follow up atau tindak lanjut atas ya permintaan kami kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025 yang lalu. Kami sudah minta untuk segera melaksanakan eksekusi, tapi tidak ada respon, maka kami laporkan kepada atasan dari Kejari Jakarta Selatan, yakni Kejagungnya langsung. Dan kami juga sudah mendengar juru bicara atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung, ya Bapak Iwan Supriyatna ya, atau namanya Anang Supriyatna, di 4 Agustus yang lalu sudah menyatakan bahwa Sylvester ini sudah diundang dan kalau tidak akan dieksekusi. Tetapi kenapa sampai kemarin saya membaca berita justru Kapus Penkum Kejaksaan Agung justru berdalih masih ada putusan PK gitu. Jadi kami tegaskan jangan sampai kita dibodoh-bodohi lah. Kita semua udah tahu lah, rakyat ini tahu PK itu tidak bisa menunda atau menghalangi proses eksekusi. Jadi janganlah kemudian kekuasaan kewenangan itu tidak digunakan untuk menegakkan hukum dengan cara mengeksekusi terpidana yang sudah inkrah. Sementara pada kasus yang lain, misalnya pada kasus klien kami yang lain, dia Charlie Chandra, baru status tersangka saja, langsung ditangkap di penjara, didobrak rumahnya, dan saya minta dukungannya nanti di tanggal 20 Agustus hari Rabu ada vonis di Pengadilan Negeri Tangerang. Oke, itu dari kami selaku koordinator non litigasi tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis kuasa hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Kepada Bang Jahmada, silakan Bang. Oke, saya mau tambahkan ya rekan-rekan sekalian, kembali wartawan di sini. Kami datang ke sini karena sudah terbukti kejanggalan itu di masyarakat ada, khususnya pelaksanaan atau eksekusi dari vonis Sylvester Matutina. Perlu kita ketahui, secara aturan, secara substansi, sangat lengkap untuk menjalankan eksekusi ini. Pertama, KUHP, pasal 270. Kedua, Undang-Undang Kejaksaan, tahun 2021. Ketiga, Undang-Undang Kehakiman, juga mengatur yang sama. Dan yang terakhir adalah yang paling tajam sebenarnya surat edaran Mahkamah Agung sendiri, yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung harus mengawasi secara ketat setiap putusan yang inkrah dari Mahkamah Agung. Nah, secara substansi yang 4 tidak jalan. Saya nggak perlu menjawab ini. Kenapa? Yang menjalankan ini kan aktornya, oknum yang menjalankan putusan itu gitu loh. Siapa itu? Mulai dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Agung ini. Untuk itu kami penegakan hukum hari ini dalam rangka law enforcement penegakan hukum kami hadir. Bukan semata-mata karena kami kuasa hukum dari yang dimasalahkan jasa kasus sekarang ini. Ini total tugas kita selaku bangsa Indonesia. Nah, jika 4 hal itu sudah ada secara substansi, berarti faktor yang terakhir kenapa tidak jalan? Berarti masalah moral dan budaya. Nah, berarti kita ini dalam hukum ini moral dan budaya kita ini agak kendor nih. Kembali saya katakan menjelang 17 Agustus hari Minggu, ini akan melukai semangat rakyat untuk merayakan kebiasaan-kebiasaan yang kita rayakan tanggal 7 tanggal 12. Dan saya katakan sekali lagi ya, rekan-rekan, ini fakta loh. Aturannya ada 4 loh, mengatur eksekusi ada 4 aturan loh. Masa 4 aturan ini dilangkahin semua? Mari kita menilai sama-sama ya. Saya tidak menunggu siapa yang sangat di sini. Apakah mulai dari Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Jaksa Selatan, PN Jaksa Selatan, dan Kejari Selatan. Kita sama-sama menilai. Mari menjawab sama-sama. Untuk itulah kehadiran kami bersama rekan penyidik, Gopur, Mulyadi, dan semua tim di belakang dan tentunya yang juga aktif sekali di bidang ini, kami hadir menyuarakan itu. Istilahnya sekarang jatuhnya di mana? Kenapa tidak ber? The man behind the gun. Masalah moral di penegakan hukum bangsa ini, masalah budaya kita sangat rontok menjelang 17 Agustus, hari kemerdekaan kita yang ke-80. Saya kira itu tambahan saya. Silakan rekan Gopur untuk menambahkan terkait juga surat yang sudah dikirim. Bisa dijelaskan tadi di dalam bagaimana? Ya, makasih Bang Kusnudin, Pak Jahmada, teman-teman sekalian dari tim kuasa hukum
Roy Suryokesh, ini adalah bukti ya, tanda terima resmi dari PTSP, Jaksa Agung Republik Indonesia, bahwa surat kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah kami sampaikan terkait dengan belum dilaksanakannya eksekusi atas putusan kasasi 287 PIT 2019 atas nama terpidana Sylvester Matutina. Ya, jadi kami datang hari ini resmi dan inilah bukti, ini asli ya, bukan palsu. Ya, jadi ini bukti asli dari pihak kejaksaan. Mudah-mudahan kami berharap menjelang 17 Agustus 1945 ini, 2 hari lagi, ini suara kita yang mewakili bukan hanya klien kami, tapi suara yang kami sampaikan hari ini adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia yang mencintai dan merindukan penegakan hukum yang adil, penegakan hukum yang berintegritas, penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Karena sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Konstitusi 1945, Indonesia adalah negara rule of law, negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu hal pertama. Hal yang kedua, kedatangan kami hari ini sebetulnya karena ditelisik oleh adanya kegundahan, bukan karena kami sekarang vis-a-vis dengan beliau dalam perkara dugaan ijazah palsu, tidak, itu soal lain. Tapi kami hari ini terdorong karena adanya suatu pertontonan praktek penegakan hukum yang tidak adil, ada disparitas penegakan hukum, ada kesenjangan penegakan hukum yang luar biasa. Di satu sisi, selama 10 tahun kita melihat di rezim pemerintahan sebelumnya banyak praktek penegakan hukum yang dilakukan dengan prinsip tajam ke bawah, tumpul ke atas, kemudian pihak-pihak yang melakukan kontrol, kritik, pengawasan terhadap pemerintahan itu kemudian dikriminalisasi. Salah satunya adalah teman-teman kami. Tetapi di sisi yang lain, ada seorang terpidana yang nyata-nyata putusannya sudah inkrah. Tadi sudah dijelaskan gamblang oleh rekan saya, Bang Kosinudin dan Bang Jahmada. Kenapa tidak dieksekusi? Ini bukan lagi persoalan yuridis. Tadi sudah dijelaskan dengan gamblang. Kita punya dasar hukum. 1. Pasal 270 KUHP. 2. Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. 3. Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya. 4. Ada surat edaran dari Mahkamah Agung. 4. Dasar hukum terang benderang menjelaskan bahwa terhadap suatu putusan pengadilan yang telah inkrah, maka mandatori kepada jaksa penuntut umum harus melaksanakan eksekusi. Kenapa tidak dieksekusi? Ada apa ini? Ini negara hukum macam apa? Oleh karena itu kami resmi datang ke Kejaksaan Agung hari ini ingin mengeringkan pesan supaya jangan lagi kita membiarkan kejaksaan merusak tatanan hukum kita. Jangan lagi kejaksaan merusak sistem peradilan pidana kita. Jangan lagi kejaksaan mengangkangi prinsip dan asas negara hukum kita. Ayo eksekusi, apa sih tantangannya? Tadi sudah dijelaskan, aturannya ada, sistemnya ada. Berarti apa yang kurang? Selama 10 tahun ini kita merasakan betul hukum kita dikontrol oleh kekuasaan. Ya, hukum dikontrol bukan oleh hukum. Ya, not control by law, tapi control by power. Itu yang nyata kita rasakan. Ya, oleh karena itu kami mohon kepada Pak Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pembinaan, meskipun terpidana berdasarkan pasal 263 menyatakan upaya PK, tetapi berdasarkan pasal 268 ayat 1 dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung, permohonan PK tidak menunda eksekusi. Permohonan PK tidak menghalangi eksekusi. Jadi hari ini kalau ada jawaban resmi dari pihak Kejaksaan Agung bahwa yang bersangkutan sedang mengajukan upaya PK dan tidak dieksekusi, menurut saya ini jawaban yang absurd secara hukum. Ini jawaban yang tidak yuridis. Jawaban yang tidak punya kekuatan legalitas. Masa seorang aparat penegak hukum bisa memberikan narasi seperti itu? Bapak Jaksa Agung, dengar kata-kata kami yang ada di sini. Tugas kamu adalah melaksanakan eksekusi, bukan membiarkan saudara Sylvester Matutina dengan lenggang melakukan upaya PK, dengan gagah warawiri ke sana kemari, tetapi saudara tidak mengeksekusi. Penegakan hukum macam apa di Republik ini? Ini yang sekarang ini kami tuntut. Hal yang kedua, karena ini Pak Jahmada, saya tambah satu lagi, karena kita menjelang kemerdekaan, Presiden itu adalah panglima tertinggi dalam penegakan hukum. Kami minta kepada Presiden Prabowo melalui suara Pak Jahmada, kemudian Jahmada Girsang, kemudian Bang Kosinudin, ini salah satu Man of the Year ya di tahun 2025. Ya, kami minta Pak Presiden Prabowo, gunakan kewenangan Anda, panggil Jaksa Agung, perintahkan Jaksa Agung supaya segera melaksanakan undang-undang, bukan melaksanakan perintah Presiden. Panggil Jaksa Agung karena Jaksa Agung adalah pejabat yang diangkat resmi oleh Presiden berdasarkan hak prerogatif. Panggil Jaksa Agung,
perintahkan kepada Jaksa Agung untuk melaksanakan eksekusi. Karena kalau tidak, maka Bapak Presiden selama kampanye dulu mengatakan bahwa saya akan berada di garda terdepan pemberantasan korupsi penegakan hukum. Tetapi ketika saudara Sylvester Matutina dieksekusi, maka Bapak akan dikenang hari ini sebagai Presiden omong-omong. Terima kasih. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal PK-nya Sylvester Matutina, apakah itu dapat menghentikan atau menunda eksekusi Sylvester Matutina atau bagaimana? Soal PK yang diajukan oleh Sylvester Matutina sama sekali tidak bisa menunda eksekusi. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa dengan mengajukan PK itu bisa menunda eksekusi. Tidak ada itu. Sama sekali tidak. Berarti eksekusi tetap berjalan. Sekarang yang menjadi masalah, kenapa itu eksekusi tidak berjalan? Itu yang menjadi tujuan kehadiran kita siang hari ini ke Kejaksaan Agung ini. Ini gedung kita loh, gedung rakyat ini. Ya bukan gedung bersama ini. Ini milik bersama rakyat dan kita berhak untuk hadir di sini menyampaikan aspirasi kita, khususnya kenapa seorang yang sudah divonis oleh Mahkamah Agung 2019 yang lalu, kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, belum dieksekusi. Itu menjadi topik kita hari ini. Saya kira gitu kan. Jadi PK sama sekali tidak menunda eksekusi ya, tidak ada aturan itu. Ya. Oke. Kalau begitu hari ini agendanya apa para jamaah dan kisah teman-teman dari di sini, Pak? Hari ini secara jelas kita datang ke Kejaksaan Agung ini untuk menyampaikan aspirasi kita melalui surat kepada Jaksa Agung khususnya. Ya karena beliau yang mengapalah gedung ini kan. Kemudian nanti ada surat yang ada dua lagi, surat yang berikut dengan itu. Tetapi isinya sama untuk agar supaya eksekusi itu yang sudah seharusnya dilakukan harus dilaksanakan segera. Tidak ada istilah tunda-tunda lagi itu. Ada 4 aturan loh yang mengawal vonis itu sampai sekarang, mulai dari KUHP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Jadi artinya secara substansi aturan tidak ada lagi hak untuk struktur mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Jakarta Selatan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Agung sini tidak ada aturan untuk menunda itu lagi. Karena aturannya secara substansi sudah lengkap banget. Tidak ada lagi yang. Nah, jika itu tidak dilaksanakan, itu berarti penegakan hukum kita ini penting. Ini bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus. Berarti masih ditemukan sekarang kebobrokan penegakan hukum di negara Republik Indonesia ini.